geser tanah, ya. Recording in progress. Oke, kuat geser tanah pada pasir, ya. Jadi sebagian besar tanah kita itu dibagi dua macam, yaitu tanah pasir dan lempung. Karena tanah pasir dan lempung ini memiliki sifat-sifat yang unik, ya. Dan juga di lapangan sering kita temui tanah pasir dan tanah lempung. Kondisinya tanah pasir dan lempung. Nah, kuat geser tanah pada tanah pasir kuat geser tanah pasir itu dapat ditentukan dari salah satu uji triaksial atau dengan menggunakan uji geser langsung. Jadi bisa menggunakan uji triaksial untuk mendapatkan parameter kuat geser tanah atau dengan uji geser langsung. Kalau dengan uji unconfined jelas nggak mungkin, ya, karena kan pasir itu tidak bisa dibentuk. Sedangkan kalau unconfined itu sekeliling dari benda uji dia terbuka, jadi tidak mungkin dibentuk sampel untuk unconfined. Nah, kelebihan tekanan air pori akibat adanya beban yang bekerja di atas tanah pasir dalam kondisi jenuh adalah sama dengan 0. Jadi di sini tekanan air pori tidak bisa dihitung dalam pengujian kuat geser tanah pasir terutama untuk geser langsung. Hal ini disebabkan tanah pasir mempunyai permeabilitas yang besar sehingga pada kenaikan beban air pori relatif cepat mengalir keluar tanpa menimbulkan tekanan yang berarti. Jadi beda perilaku kuat geser pada tanah pasir dan lempung. Makanya di sini ditekankan kita mempelajari perilakunya. Jadi kalau di kuat geser langsung itu kelebihan tekanan air pori bisa sama dengan 0 karena pasir memiliki permeabilitas yang besar, sehingga waktu adanya beban yang bekerja atau tegangan yang bekerja itu kuat, air akan keluar itu dengan sangat mudah atau cepat prosesnya, sehingga tidak menimbulkan tekanan air pori yang berarti, ya. Jadi dapat dianggap bahwa kondisi pembebanan pada tanah pasir akan berupa pembebanan pada kondisi terdrainasi atau drain. Kondisi drain. Tuh. Nah, uji geser langsung pada tanah pasir. Dari hasil uji geser langsung pada tanah pasir yang tidak padat, sedang, dan padat itu dapat dilihat pada grafik ini. Nah, kelihatan di sini perilakunya pada kondisi tanah pasir padat dan sedang. Ya, ketika diberikan beban atau tegangan geser yang di mana terjadi perpindahan horizontal atau panjangnya dari sampel, ya, itu akan mencapai kondisi puncak sini, ya, akan mencapai kondisi tegangan geser puncak untuk kondisi padat dan sedang. Kemudian dengan adanya tambahan perpindahan horizontal, kemudian dia akan turun. Ya, tegangan geser akan turun dan akan mencapai konstan. Akan tetapi pada pasir yang tidak padat, dia tidak memiliki tegangan geser puncak. Ya, jadi pada pasir padat tegangan geser bertambah dengan pertambahan panjang benda uji pada satu nilai maksimum, kemudian akan konstan. Jadi ini beda perilaku kondisi tanah pasir padat, sedang, dan tidak padat, ya. Jadi akan kalian dapatkan dalam pengujian geser langsung itu adalah seperti ini pada satu sampel. Jadi setelah kita beri beban tegangan normal, kemudian kita geser, nah perilaku tegangan gesernya ini, kalau dia tanah tidak padat, ya seperti ini. Meningkat, kemudian akan konstan. Beda dengan padat dan sedang. Dia akan mencapai puncak tertentu, kemudian akan turun. Itu ya.
Begitu pula untuk perubahan volume terhadap perpindahan horizontal. Kalau untuk pasir padat dan sedang, terjadi perpindahan volume, awalnya dia perubahan volumenya pada awalnya dia berkurang, kemudian pada saat tegangan gesernya menurun, itu terjadi peningkatan perubahan volume. Oke, sebentar ya. Nah, tapi untuk tanah pasir, sewaktu diberikan beban geser, dia terjadi pengurangan volume. Jadi terjadi pengurangan volume, kemudian akan konstan. Jadi terjadi pengurangan volume yang berangsur-angsur, kemudian akan mendekati konstan. Nah, ini ya, ini perilaku pada masing-masing tanah. Itu pasir padat dan tidak padat. Jadi pada awalnya sebelum tegangan geser diberikan, butiran pada atau partikel pada pasir itu saling mengunci satu sama lain dan rapat, ya, karena ada kondisi padat, ya, saling mengunci dan rapat. Nah, sebelum kegagalan geser terjadi, hubungan yang saling mengunci ini akan menambah perlawanan geser pada bidang gesek. Nah, itulah yang terjadi pada grafik ini. Nah, Ibu ambil grafik ini ya. Ya, ini jadi pada pertambahan geser dia akan mencapai puncak di sini. Oke. Kemudian setelah tegangan puncak tercapai, nilai delta L yang rendah, tingkat penguncian antar butiran turun dan tegangan geser selanjutnya berkurang. Nah, ini ya. Jadi pada saat tegangan mencapai puncak itu akan turun. Ya, tegangan geser akan turun dan akan mencapai konstan. Oke. Pengurangan tingkat penguncian antar butiran akan menghasilkan penambahan volume. Ini kalau kalian ini ini yang ini kalau kita gabungkan dengan grafik ini, kalau Ibu gabungkan dengan grafik ini ya. Oke, Ibu kecilin ya grafik ini. Nah, kalau Ibu kecilin ya ini, kalau Ibu gabungkan nih. Nah, ya. Jadi pada saat tadi mencapai puncak, ini pada posisi di sini, ya, pada tegangan puncak di sini, kemudian tegangan gesernya turun. Nah, tegangan gesernya ini turun itu akibat dari pengurangan tingkat penguncian antar butiran. Nah, pengurangan tingkat penguncian butiran ini akan menimbulkan seolah-olah volume butirannya itu meningkat, ya, penambahan volume pada benda uji. Oke. Nah, itu sebabnya pada saat pengujian itu kadang-kadang benda uji mengembang sehingga meluap dari tempatnya. Jadi kadang-kadang ada butiran tanah yang keluar. Itu yang kenapa menjadi seperti itu, karena terjadi penambahan volume pada benda uji. Jadi pada saat dia posisi sudah mulai turun, tegangan gesernya mulai turun. Nah, pada kondisi ini tegangan geser menjadi konstan, yaitu pada nilai tegangan batas. Ini ya, menjadi konstan.
Derajat hubungan saling mengunci antar butir akan sangat besar pada tanah pasir yang bergradasi baik dengan bentuk butiran bersudut. Nanti ada penjelasannya. Ini merupakan salah satu faktor mempengaruhi nilai kuat geser tanah pada pasir. Ya. Keadaan ini pasir akan mempunyai nilai kuat geser yang besar. Ya. Jadi tanah pasir yang bergradasi baik dengan bentuk butiran yang bersudut itu akan memiliki kuat geser yang sangat besar. Oke. Untuk pasir yang tidak padat. Nah, kalau yang pasir tidak padat itu jelas derajat pengunciannya antar butiran itu kecil. Ya, beda dengan yang pasir padat. Dia derajat pengunciannya tinggi ya. Sehingga kenaikan tegangan geser secara berangsur-angsur akan menghasilkan nilai yang menuju tegangan batas. Dia tidak mencapai kondisi maksimum. Jadi dia naik terus berangsur-angsur, kemudian dia akan mencapai kondisi konstan. Seperti itu. Ya. Tiap kenaikan geser akan diikuti pengurangan volume. Nah, kalau kalian lihat dari gambar yang ini tadi, pada saat dia terjadi kenaikan tegangan geser, maka akan terjadi perubahan volume atau pengurangan volume. Di mana ketika tegangan gesernya mencapai konstan, perubahan volume akan mencapai konstan juga. Baik. Pada tegangan vertikal dan tegangan sel yang sama, maka tegangan geser pada batas dan angka pori untuk pasir tidak padat dan pasir padat mendekati sama. Ya, benda uji tanah pasir dikatakan pada nilai banding pori kritis jika tercapai kondisi benda uji tetap tidak berubah pada proses pergeseran. Nah, pada tanah pasir hanya kuat geser dengan pengujian drain biasanya relevan. Ya, tadi sudah di awal bilang ya. Jadi yang paling bagus itu kalau untuk pasir adalah pengujian drain, bukan undrain. Nilai kuat geser P di mana C-nya sama dengan 0 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nih, macam tanah. Ketika tanahnya pasir dan seragam, bulat ya, jadi bentuk partikel bentuk butirannya bulat. Kalau dia kondisi yang tidak padat, sudut geseknya berkisar 27. Kalau dia kondisi padat, sudut geseknya 35. Untuk pasir yang bergradasi baik dan bersudut, ya di awal, saya nggak tahu, lupa ya, Pak Indra dulu kasih tahu nggak? Apa yang dimaksud dengan tanah bergradasi baik? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Asalnya Pak Indra pernah kasih tahu pasir yang bergradasi baik itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Itu berkenaan dengan pada saat kalian distribusi ukuran butiran. Ada yang bisa jawab? Kenapa tanah pasir bisa dikatakan bergradasi buruk? Ada yang bergradasi baik. Nah, kapan tanah pasir itu dikatakan bergradasi baik? Maksudnya apa yang bergradasi baik? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Saya bisa jawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, Fitri ya? Mau jawab apa? Mau coba jawab, Bu. Kalau menurut saya, tanah pasir itu, maaf Bu, pasir itu ketika dinilai sebagai bergradasi baik itu ketika dia memiliki butiran, jenis butiran yang bervariasi, Bu. Ya. Yaitu ukurannya bervariasi. Ya, benar. Ya. Jadi tanah pasir bergradasi baik itu adalah ketika ukuran butirannya itu bervariasi. Jadi dia tidak seragam. Ya, butirannya tidak seragam, tidak berpaku pada satu ukuran butiran. Itu kalau dia terpaku pada satu ukuran butiran, maka itu dikatakan butiran yang seragam.
bergradasi buruk itu salah satunya adalah yang seragam tadi, ya itu. Jadi kalau dia bergradasi baik, bentuk sudutnya, bentuk butirannya bersudut, ya maka tidak padat itu bisa mencapai 33 derajat dan padat itu 45 derajat. Kerikil berpasir 35 tidak padat, kalau padat dia 50. Pasir berlanau sekitar ini. Ya, itu perkiraan ya. Tabel sudut geser dalam perkiraan. Oke, selanjutnya uji triaksial. Jadi tadi sudah Ibu bilang untuk tanah pasir hanya bisa dilakukan 2 pengujian, yaitu uji triaksial dan uji uji geser langsung. Tapi juga triaksial itu untuk kondisi tanah yang drain. Artinya yang bisa dilakukan adalah kondisi tanah yang CU atau kondisi tanah yang drain itu CD. Ya, CD itu consolidated drain ya. Nah ini, jadi di awal, di minggu lalu kan sudah kita bicarakan tentang pengujian triaksial. Di mana pengujian triaksial itu sebelum terjadi pergeseran, kita berikan tegangan sel pada segala arah. Ya. Nah, pada saat penerapan tegangan sel segala arah, terjadi perubahan volume. Ya, di mana perubahan volumenya dia berkurang atau terjadi pengurangan perubahan volume yang berkurang. Jadi akibat adanya tegangan sel. Kemudian setelah diberikan tegangan sel, kemudian diberikan tambahan tegangan atau deviator. Nah, perilakunya tegangan deviator atau terjadinya pergeseran pada sampel itu sama atau mirip seperti pengujian uji geser langsung, di mana kalau tanah pasirnya padat, dia mencapai puncak, kemudian dia turun. Tapi kalau dia kondisi tanah pasir yang tidak padat, yang terjadi adalah dia naik, kemudian dia konstan. Begitu juga untuk perubahan volume. Pada awalnya untuk yang padat dia berkurang, kemudian setelah terjadi pengurangan tegangan geser, maka perubahan volumenya akan naik atau terjadi peningkatan volume. Jadi sama seperti perilaku pada uji geser langsung, ya gitu. Nah, untuk kalau di geser langsung kita mendapatkan CD dan untuk mendapatkan parameter kuat geser tanahnya itu hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser. Nah, untuk uji triaksial, itu hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser itu dituangkan dalam bentuk grafik lingkaran Mohr. Ya, ini. Jadi, TO3 itu sebagai tegangan geser, tegangan sel, kemudian ada tambahan tegangan geser sebesar delta T, total tegangan, itulah kita dapatkan sebagai TO1. Ya, itu. Nah, itu kemudian nilai sudut geser pada puncak dapat ditentukan dari penggambaran lingkaran Mohr dari hasil beberapa pengujian seperti ini, 2 kali pengujian, dengan menggambarkan garis singgung pada lingkaran Mohr yang melalui titik asalnya. Ini yang sebenarnya selubung kegagalan itu yang putus-putus ini. Jadi dia menyinggung kedua lingkaran itu. Tetapi untuk mempermudahkan dalam menganalisis biasanya kita gunakan garis lurus. Ya, jadi yang kita gunakan itu garis lurus di mana sudut yang terbentuk garis itu terhadap horizontal itulah sudut gesek tanahnya. Jadi sudut yang dibentuk oleh garis lubung kegagalan dengan sumbu tegangan normalnya sama dengan P yang terlihat pada gambar B ini. Ya, itulah nilai sudut geseknya. Oke, kemudian dari gambar B, gambar ini, ya, ini gambar B yang ini, kita bisa mendapatkan sudut 2P nih, ya, 2P itu P yang ini, P yang kecil, yang ini ya.
Oke, jadi yang ini, sorry. Nah, dari gambar B dapat diperoleh hubungan antara sudut P, yaitu sudut P itu adalah AB per OA. Kalau dilihat dari gambar ini. Ya, Ibu pindahkan dulu ya ini, supaya lebih jelas ya. Oke. Nah, ini ya, kalau dilihat dari gambar ini ya, sin ini ya, sin yang ini, sudut ini, yang ini, ya hubungan antara segitiga ini ya, segitiga yang ini. Jadi ini adalah AB dibagi dengan OA. Jadi sudut P itu adalah kalau dilihat dari lingkaran setengah lingkaran ini adalah TO1 aksen dikurang dengan TO3 aksen dibagi 2 per TO1 aksen ditambah TO3 dibagi 2. Atau P itu adalah pada saat kegagalan. Jadi bisa dihitung dengan menggunakan persamaan nilai P-nya jika diketahui nilai TO1 dan TO3. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa garis lubu yang diberikan gambar A, yang garis putus-putus, yang garis lurus ya, itu hanya merupakan garis pendekatan. Karena garis yang sesungguhnya adalah berupa kurva, yaitu yang garis putus-putus itu. Jadi garis lurus itu hanya pendekatan, yang sebenarnya terjadi adalah yang garis putus-putus yang berupa kurva. Sudut gesek batas P dapat ditentukan dari persamaan ya, di mana TO1 T itu sama TO3 aksen ditambah delta TO1, itu tegangan terjadi pada regangan yang besar. Ya. Nah, uji triase pada tanah pasir. Untuk jenis tanah yang sama atau untuk jenis benda uji yang sama, sudut gesek dalam yang ditentukan dari uji triaksial itu biasanya lebih rendah, sedikit lebih rendah, antara 0 derajat sampai 3 derajat dari yang diperoleh dari pengujian geser langsung. Kenapa demikian? Karena pada saat pengujian triaksial kita menerapkan tegangan sel, sehingga terjadi perubahan pada susunan dari butirannya pada saat pemberian tegangan sel. Ya, jadi pada uji triaksial bisa terjadi juga beberapa butirannya ada kemungkinan remuk. Itulah menyebabkan parameter kuat gesernya lebih rendah daripada pengujian geser langsung. Pada kondisi ini gambar grafiknya akan berupa lengkung yang tadi putus-putus tadi. Akan tetapi biasanya pada prakteknya kondisi tidak pernah terjadi. Ya. Jika karena beberapa alasan pengembangan volume pasir padat dicegah pada tegangan cukup besar, maka akan terjadi pecahan pada butirannya. Hasilnya merupakan fenomena geser pada volume konstan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai kuat geser tanah pada pasir. Ya, yang pertama adalah ukuran butiran. Ya, kedua itu adalah air yang terdapat di antara butiran. Ya, ketiga kekerasan permukaan butiran, kekasaran permukaan butiran. Keempat, angka pori. Yang kelima, distribusi ukuran butiran. Yang tanah bergradasi baik atau tidak. Kemudian bentuk butiran. Apakah dia bersudut atau bulat. Yang ketujuh adalah tegangan utama tengah dan sejarah tegangan yang pernah dialami atau over consolidation. Oke. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi kuat geser di atas, yang paling besar pengaruhnya adalah nilai angka pori. Ya, kenapa? Karena nilai angka pori ini berhubungan dengan kerapatan tanah atau kepadatan tanah.
semakin besar angka pori, di mana kalau angka porinya besar, berarti kerapatan tanahnya mengecil. Ya, kerapatan tanahnya mengecil, maka tegangan gesernya juga akan mengecil. Ingat, angka pori itu ada apa? Perbandingan antara apa dengan apa? Siapa yang tahu? Benson. Nilai angka pori itu perbandingan antara apa dengan apa? Kenapa dia bisa menyebabkan kalau angka porinya rendah, maka parameter kuat gesernya itu akan tinggi. Kenapa? Sebenarnya dari pengertian angka pori itu. Apa pengertian angka pori? Perbandingan antara ya, perbandingan antara volume pori dengan volume butiran. Sehingga kalau angka porinya besar, berarti kan ruang porinya itu menjadi besar. Sehingga kerapatannya itu mengecil, kerapatannya itu menjadi tidak rapat. Jadi dia renggang. Nah, kalau dia renggang atau pasirnya tidak padat, maka sudut geseknya akan turun. Baliknya, ketika nilai angka porinya mengecil, di mana kalau dia kecil berarti ruang porinya juga menjadi lebih kecil. Karena angka pori tadi adalah perbandingan antara volume pori terhadap volume solid. Nah, ketika ruang porinya kecil dibandingkan dengan solidnya, maka terjadi kepadatan di situ, kepadatan tanah atau kerapatan tanah yang tinggi. Nah, kerapatan tanah yang tinggi akan menyebabkan nilai kuat gesekan yang tinggi. Itu. Nah, pengaruh perubahan pori atau kerapan relatif, bentuk butiran, distribusi ukuran butiran, dan ukuran partikel pada sudut gesek dalam tanah pasir disimpulkan oleh Casagrande yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Nih, ini ada macam-macam ya. Ini ukuran bentuk butiran, bulat, ini deskripsi pasirnya, nilai kerapatannya, nilai CU, dan ya, ini hubungan angka pori, bentuk butiran, dan distribusi ukuran butiran terhadap nilai sudut gesek. Ini nilai sudut geseknya. Ya, itu bisa kalian baca dari tabel itu. Nah, jika dua macam tanah pasir memiliki kerapatan relatif yang sama, artinya angka porinya mirip atau sama, tapi gradasinya berlainan, pasir yang bergradasi baik mempunyai sudut gesek dalam yang lebih besar. Jadi ini pengaruh dari distribusi ukuran butiran. Jadi ketika distribusi ukurannya tanah pasirnya itu bergradasi lebih baik, maka kita dapatkan nilai kuat gesek tanah yang lebih baik juga, lebih besar. Itu dengan membandingkan dua angka pori yang sama. Kemudian ukuran butiran. Pasir angka pori yang sama, ya, dengan kerapatan yang sama, tidak kelihatan banyak pengaruh terhadap besar pada sudut geseknya. Jadi ukuran pori itu tidak berpengaruh besar terhadap nilai sudut geseknya. Jadi pasir halus dan pasir kasar atau pasir berukuran besar pada angka pori yang sama akan mungkin mempunyai sudut gesek dalam yang sama. Jadi ukuran butiran itu tidak terlalu berpengaruh besar terhadap nilai kuat geser. Itu menurut Casagrande. Parameter yang pernah disebutkan dalam tabel ini tadi, dan tidak disebutkan itu adalah kekasaran permukaan butiran. Nah, ini ya, kekasaran permukaan butiran. Karena faktor ini sulit diukur. Pada umumnya, semakin kasar permukaan butiran, maka semakin besar pula sudut geseknya. Ya, telah terbukti bahwa pasir basah mempunyai sudut gesek dalam lebih rendah daripada pasir kering. Ya, tapi sulit diukur kekasaran butirannya. Faktor lain yaitu pengaruh tegangan utama tengah atau 2.
Nilai-nilai sudut gesek yang dibicarakan di atas adalah nilai uji geser langsung dan uji triaksial, di mana TU3 itu sama dengan TU2. Kemudian, sudut gesek dalam tanah pasir tidak padat yang diperoleh dari uji plane strain 2 dimensi lebih besar 2-4 derajat dari sudut gesek dan uji triaksial. Ini maksudnya uji plane strain ini ada uji uji geser langsung ya, lebih besar dibandingkan dengan uji triaksial. Pada pasir yang padat, sudut geseknya dalam pengujian plane strain lebih besar 9-4. Faktor tegangan yang pernah dialami oleh pasien tidak begitu berpengaruh ya terhadap sudut gesek dalam, akan tetapi sangat mempengaruhi pada kelakuannya terhadap penurunan. Ya, itu menurut Lambert dan Leonard. Meyerhoff pada tahun 1956 memberikan nilai sudut gesek dan tanapi yang didasarkan pada pengamatan di lapangan dari hasil uji SPT ya dan sondir ini. Ya, ini hubungan antara tanah dari hasil uji SPT dan hasil uji sondir ya untuk nilai sudut geseknya dengan kerapatan relatif ini. Jadi kondisi tanah yang tidak padat, yang sangat tidak padat, biasanya NSPT-nya menunjukkan kurang dari 4, kisinya menunjukkan kurang dari 20, sudut geseknya antara ini 9-30. Kalau pasien yang tidak padat, ini nilai SPT-nya sekian, kemudian sondirnya ini 20-40, sudut geseknya dan seterusnya. Itu menurut Meyerhoff tahun 1956. Nah, itulah kuat geser tanah pada tanah pasir. Oke, itu ya. Lanjutkan untuk kuat geser tanah lempung. Kalau tadi tanah pasir. Jadi intinya kuat geser tanah pasir itu sangat tergantung dari ukuran butiran, kemudian angka porinya, kerapatannya, ya itu sangat berpengaruh. Nah, kuat geser tanah lempung, ya. Pada tanah lempung atau tanah kohesif yang jenuh air, ya, yang jenuh air, bila mengalami pembebanan dalam kondisi pengujian dengan drainase terbuka, perubahan volume yang berupa kompresi atau pelonggaran tak hanya tergantung pada kerapatan dan tegangan keliling saja, akan tetapi tergantung pada sejarah tegangan. Jadi beda dengan pasir tadi. Kalau pasir tadi hanya tergantung pada kerapatannya. Ya, semakin rapat, kalau dia kerapatannya tinggi, kalau pasir tadi itu yang terjadi adalah pelonggaran. Beda kalau untuk yang kondisi kerapatan yang rendah. Kalau kerapatan rendah, perubahan yang terjadi adalah merupakan kompresi atau pengecilan volume. Ya, pada pembebanan kondisi tak terdrainase atau undrain, nilai tekanan air pori sangat tergantung pada jenis tanah lempungnya. Apakah lempungnya itu NC ataukah lempung itu adalah OC. Kapan tanah itu dikatakan normally consolidated? Siapa yang bisa jawab? Nicholas. Kapan tanah lempung itu dikatakan tanah normally consolidated? Ini sangat tergantung dari sejarah tegangannya. Oke, Nicholas. Ada hubungannya dengan sejarah tegangan. No, tanah dikatakan normally consolidated itu kapan? Bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Oke ya. Kalau nggak ada, tanah normally consolidated itu
adalah, itu kan tadi Ibu bilang berhubungan dengan sejarah tegangan tanah itu. Jadi tanah itu dikatakan normally consolidated ketika suatu tanah itu tidak pernah mengalami tegangan yang lebih besar dari tegangan yang dialaminya sekarang. Jadi tanah normally consolidated itu adalah suatu tanah yang mengalami tegangan tidak pernah melebihi dari tegangan yang dialaminya sekarang. Itu dikatakan dengan tanah normally consolidated. Kalau tanah over consolidated, kebalikannya. Tanah over consolidated itu adalah suatu tanah yang pernah mengalami tegangan yang lebih besar dari tegangan yang dialami sekarang. Lebih besar. Contohnya, tanah over consolidated ini, misalkan ini permukaan tanah. Ini titik A. Ini satu sampel tanah A. Ya, tanah A. Ini titik. Kita sebut di sini tegangan terjadi adalah TOA. Ya, tegangan yang terjadi adalah TOA. Tegangan vertikal yang terjadi TOA sedalam Z, ini misalkan Z A, ya, itu berarti apa? Tegangan vertikal. Apa berat volume, Ibu geserkan dikit ya, berat volume dikalikan dengan Z kan. Nah, yang tekanan yang dialami titik A itu berarti berat volume dikalikan dengan kedalaman tegangan vertikalnya. Oke. Nah, pada suatu waktu tanah permukaan ini digali. Ibu ganti warnanya ya. Pada suatu waktu tanah permukaan ini digali ya, sedalam ini misalnya, digali segini. Ya. Otomatis kedalaman titik A terhadap permukaan tanah sekarang ini adalah ini ya. Z ini. Kita anggap ini Z1 misalkan. Berarti tegangan tanah di titik A sekarang ya, setelah terjadi penggalian, berarti adalah tegangan berat volume dikalikan dengan Z1. Ya enggak? Aduh, agak susah ini. Z1 ya. Nah, Z1, ini anggap Z1. Ya, Z1. Nah, kalau dilihat dari besar nilainya, berarti tegangan di titik A sekarang yang warna hijau itu lebih rendah dari yang pernah dialami dulu. Berarti tanah A ini dikatakan tanah over consolidated. Jadi tanah A ini berperilaku sebagai tanah over consolidated karena tanah A ini dulunya pernah mengalami tegangan yang lebih besar daripada tegangan sekarang yang dialaminya. Itu maksud dari over consolidated. Nah, sebaliknya normally consolidated itu artinya tekanan A dari dulu sampai sekarang itu tidak terjadi perubahan tegangan. Nah, itu dikatakan normally consolidated atau tegangan yang dialami tanah A sekarang itu tidak pernah lebih kecil dari tegangan sebelumnya. Oke, itu ya. Biasanya kecepatan yang bekerja suatu bangunan yang bekerja di lapangan lebih cepat dari kecepatan air pori untuk lolos dari butiran tanah lempung akibat pembuahan. Keadaan ini menimbulkan kelebihan tekanan air pori pada tanah.
Jika pembebanan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi keruntuhan dalam tanah, maka yang terjadi kemudian adalah air pori menghambur keluar dan perubahan volume terjadi. Perbedaan antara perubahan volume yang terjadi pada tanah pasir dan lempung adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk perubahan volume. Perbedaan waktu ini sangat tergantung dari permeabilitas tanah. Semakin besar permeabilitas tanah, waktu yang diperlukan untuk terjadi perubahan volume itu semakin cepat, ya, semakin besar. Jadi pada tanah pasir, waktu untuk terjadi perubahan volume itu lebih cepat dibandingkan dengan pada tanah lempung, ya. Karena tanah lempung itu memiliki permeabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah pasir. Nah, ini ya, uji triaksial untuk kondisi CD pada tanah lempung. Ya. Pada uji triaksial kondisi CD atau terkonsolidasi dan terdrainase, faktor yang mempengaruhi karakteristik tanah lempung adalah sejarah tegangannya. Pada uji triaksial konsolidasi drain, mula-mula benda uji jenuh dibebani tegangan sel. Ya, itu sudah kita bicarakan minggu lalu melalui air yang ada di dalam tabung. Ya, akibat tekanan air pori, benda uji akan bertambah dengan adanya tambahan tekanan air pori. Ya, pada tahap ini hubungan saluran drainase dibiarkan terbuka untuk menghasilkan drainase penuh sampai UC menjadi 0. Ya, ini tadi minggu lalu yang Ibu jelaskan, pada saat pemberian tegangan air pori, katup drainasenya itu dibiarkan terbuka sehingga terjadi peristiwa konsolidasi, di mana di sini pada saat si tanah itu dikompresi sehingga air akan keluar. Jadi terjadi drainase penuh, dibiarkan terbuka sehingga tegangan air pori itu mencapai 0. Ya, ini. Ya, karena di mana di sini terjadi tekanan air porinya mencapai 0 pada saat pemberian tegangan sel. Kemudian diterapkan setelah tegangan sel selesai diterapkan, kemudian diterapkan tegangan deviator atau pergeseran yang ditambah secara pelan-pelan dengan katup drainase tetap terbuka karena ini drain. Ya, kalau drain berarti dibiarkan air untuk terjadi pengaliran. Nah, hasil dari tegangan deviator ini adalah tekanan air pori. Nah, di sini perubahan tekanan air pori itu juga harus sama dengan 0. Nah, tegangan air pori tambah terus sampai terjadi keruntuhan benda uji. Jadi ini kemudian diberikan tegangan air pori sampai terjadi perubahan tambahan tegangan Z sampai puncak kemudian menjadi turun. Nah, itu. Nah, ini ada dua grafik ya, sorry. Nah, ini, sorry ini tadi ya. Ini ada dua perilaku di sini. Ini ya. Ada dua perilaku yang putus-putus dan yang penuh. Nah, yang garis putus-putus ini adalah untuk kondisi tanah over consolidated. Biasanya untuk tanah lempung yang konsistensinya keras. Ya. Kalau dia berupa lempung normally consolidated, biasanya perilakunya seperti pasir yang tidak padat. Dia kemudian meningkat, kemudian akan mencapai konstan. Atau biasanya ini kondisi tanahnya yang lempung konsistensi lunak. Kalau dia lunak, biasanya perilaku tegangan geser terhadap regangan adalah seperti ini. Kemudian pada gambar di samping yang garis putus-putus itu untuk yang OC, ya ini yang OC, yang ini yang NC, penuh itu NC. Jadi selama penerapan tegangan deviator, volume benda uji berangsur berkurang untuk normally consolidated ini ya. Ya selama berkurang. Jadi mirip perilakunya seperti pasir yang tidak padat. Akan tetapi pada over consolidated, ya pada mulanya terjadi pengurangan, kemudian
terjadi sedikit pengurangan volume, kemudian volumenya bertambah seiring dengan berkurangnya tegangan geser. Dalam pengujian consolidated drain, tegangan total sama dengan tegangan efektif karena tekanan pouringnya selalu 0. Ya, pada saat terjadi keruntuhan, tegangan mayor efektif TO1 aksen itu adalah TO3 plus delta tegangan, di mana delta tegangan ini adalah tambahan tegangan atau tegangan deviator saat keruntuhan. Dan tegangan minor efektif itu sama dengan tegangan TO3 pada saat pemberian tegangan. Nah, ini ya, ini lingkaran Moore-nya. Lingkaran Moore yang terjadi pada tanah CD tadi, pada tanah kondisi uji triaksial CD. Nih ya. Jadi mirip seperti pada pengujian triaksial untuk pasir ya. Nilai C dan P diperoleh dari penggambaran garis singgung pada lingkaran Moore. Selanjutnya akan berupa garis lubung dan kegagalan Moore kolom. Ya ini tadi ini. Ini nilai C-nya. Ada sudut, kemudian P-nya sudut yang terbentuk dari garis lurus ya. Untuk lempung NC, biasanya kita dapatkan C-nya sama dengan 0. Jadi hanya kita dapatkan sudut geser saja yang ini, yang gambar A. Ya, pada kuat geser untuk tanah lempung normally consolidated, maka yang kita dapatkan persamaannya seperti mirip persamaan pada tanah pasir tadi, ya. Atau ini, ya. Pada lempung over consolidated, gambar B yang ini, terlihat bahwa C tidak sama dengan 0. Karena itu, kuat geser akan mengikuti persamaan ini. Ya. Nilai C dan P berturut-turut dapat ditentukan dengan pengukuran perpotongan garis lubung kegagalan terhadap sumbu tegangan geser ini tadi ya. Kemudian kemiringan sudutnya. Ya, kemudian hubungan umum antara TO1, TO3, C, dan P. Ini ya. Bisa dilihat dari persamaan di bawah ini ya, didapat TO1 ini, kemudian P-nya ini ya. Ini sebenarnya persamaan matematika saja ini ya. Lihat dari grafik ini, kemudian kita tuangkan dalam persamaan matematika biasa. Ya, ini persamaan trigonometri biasa. Bisa kalian buktikan dari grafik ini. Ya, dari grafik ini atau dari gambar ini bisa diperoleh hubungan antara TO3, TO1 dan C dan P. Ya. Jika konsolidasi awal dikerjakan dengan tegangan sel TO3 itu sama tegangan sel, jadi TO-C itu sama dengan TO3, ya. Benda uji akan menjadi over consolidated. Ya, sehubung kegagalannya dia seperti ini. Tapi ini jarang terjadi pada pengujian di laboratorium. Ya, kemudian kita dapatkan ini kuat geser nanti dari hasil dari nilai ini pada regangan yang sangat besar dengan deviator mencapai konsal. Kuat geser lempung pada regangan yang sangat besar disebut dengan kuat geser residu, yaitu kuat geser batas ultimate-nya. Nah, kuat geser residu dari tanah lempung tidak tergantung dari sejarah tegangannya. Ya, dapat dinyatakan dari persamaan ini, di mana kuat geser ultimate itu sama dengan kuat geser residu. Ya. Di uji triaksial, tegangan ultimate itu adalah ini. Sudut geser dalam residu tanah penting untuk analisis hitungan stabilitas lereng setelah lereng itu longsor. Jadi setelah lereng itu longsor, kita untuk menghitung kestabilan lerengnya, kita menggunakan biasanya parameter
membuat geser residu. Ya, uji triaksial tanah lempung dapat juga dilaksanakan dengan cara tekanan aksial atau perpanjangan aksial dengan mengizinkan air mengalir. Ya, itu ya. Contohnya ini. Nah, Ibu izin dulu sebentar ya. Oke, kita lihat contohnya ini. Pada uji triaksial consolidated drain atau CD, diperoleh data sebagai berikut. Ya, tegangan selnya kita berikan sebesar 27,6 kN per meter persegi, di mana tegangan deviator yang terjadi juga sama 27,6. Nah, kalau benda uji berupa lempung normally consolidated, maka hitung sudut geser dalam, hitung sudut geser sudut bidang kegagalan dengan bidang utama maya, dan hitung tegangan normal dan tegangan geser pada saat kegagalan. Karena benda uji adalah lempung normally consolidated, maka garis bumbung kegagalan akan melewati titik nol. Yang ini tadi. Nih. Oh, sorry, yang ini, bukan yang ini. Nih ya. Yang gambar A, ini tadi ya, sorry, yang ini. Nih. Nah, kalau dia uji CD, untuk normally consolidated, C-nya 0. Artinya dia subur kegagalannya melewati titik 0 ini. Ya, kembali tadi. Oh, sorry. Soal 2-nya mana tadi ya? Oke, ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ya seperti ini, tegangan sel Q3 pertama tadi kan 27. Nih. Ini 27, titik ini kita gambarkan dulu lingkaran Moore-nya. Titik 27, kemudian TO1-nya, TO1 kan ini, TO3 ditambah tambahan tegangan. Kan tambahan tegangan juga di 27,6. Jadi kan dengan deviatornya ini sebagai 27,6, berarti TO1-nya itu adalah 55,2. Nah ini 55,2 TO1-nya. Sehingga kita gambarkan di 52, ini sini titiknya. Kemudian buat garis setengah lingkaran ini ya. Dari TO1 ke TO3 ke 1 dibuat garis setengah lingkaran. Kemudian tadi kan dibilang bahwa garis selubungnya itu kalau untuk NC pada kondisi CD itu melewati titik 0 ini kan. Nah, jadi kalian hubungkan titik 0 ke garis yang menyinggung setengah lingkaran ini.
Jadi hubungkan titik 00 ini dengan garis lurus yang menyinggung lingkaran setengah lingkaran itu. Dapat sudutnya. Inilah sudut geseknya. Atau dengan menggunakan rumus boleh, ini rumusnya. Bahwa sin Pi itu adalah Pi TO1 nya dari 55 dikurangi TO3, 27, dikurang TO1 plus TO3. Kita dapatkan nilainya adalah 19,47. Jadi sudut yang terbentuk adalah 19,47. Itu ya. Kemudian yang kedua yang ditanya itu adalah sudut tetanya, sudut bidang kegagalan dengan bidang utama mayor. Berarti sudut yang ini. Nih 2Pi ini. Di mana Pi itu adalah 45, theta itu adalah 45 plus 2 Pi per 2. Jadi 45, Pi-nya diketahui 19,47, sorry ya, 19,47, bukan 0,40 ya, 0,30. Jadi 19,47 dibagi 2, ini 47 ya, bukan 30, sorry, ini salah, sama dengan 54,64. Itu sudut tetanya. Kemudian yang ke C, hitung tegangan normalnya, TO F, dan tegangan geser pada saat kegagalan. Nah, tegangan normal kita tahu hubungannya adalah ini. Rumusnya ya, ini. TO F setengah TO1 tambah TO3 ditambah setengah TO1 dikurang TO3 cos theta. Tetanya tadi adalah 2 theta jadi 154,64 jadi 109 kan. Kita dapatkan TO F-nya adalah 36. Sehingga tegangan gesernya itu adalah tegangan normal dikali Pi. Tegangan normalnya itu tadi ini 36, Pi-nya itu Pi-nya adalah 19,47. Kita dapatkan TO F-nya adalah 13. Seperti itu, ya. Jadi tinggal kalian sebenarnya tahu dulu dia itu tanahnya itu NC, ya ini tadi kuncinya ini apa, tanahnya NC diuji dengan CD. Nah, kalau tanahnya NC diuji dengan CD, berarti yang kalian gunakan ini tadi. Ini tadi, nih. Nih, grafik ini yang kalian gunakan. Itu dengan apa? Rumusnya ini tadi. Untuk mendapatkan sin Pi-nya ini, kemudian untuk mendapatkan TO F-nya, lihat dari gambar ini tadi. Apa namanya, hubungannya tadi. Ini tadi. Ya, ini, kemudian ini. Nah, itu ya, hubungan ini tadi. Oke, itu yang untuk soal pertama, ya. Untuk soal kedua, nih, dari uji triaksial CD lagi, berupa tanah pasir, diperoleh saat keruntuhan, yaitu Pi TO1, TO3, rasionya adalah 4. Tegangan utama minor adalah efektif TO3 adalah 100. Tentukan sudut geser efektifnya. Nah, ini tadi, diperoleh keruntuhan perbandingan antara TO1 TO3-nya adalah 4. Berarti TO1 itu sama dengan 4 kali TO3. Nah, nih. Jadi kalau TO3-nya 100, berarti TO1-nya adalah 400. Masukkan hubungan ini. Ingat ya, pada tanah pasir, cari lagi. Benar nggak pakai grafik ini? Nah, dia di tanah pasir tadi di awal. Ini ya, sorry, di mana? Jadi di awal ini. Ini, ya, ini. Pada tanah pasir. Ini tadi. Ya, Pi itu adalah arkes tangan sin Pi1 dikurang Pi3. Jadi mirip seperti yang tadi tegangan apa NC ya, tanah lempung NC. Sorry, ini ya. Nih. Ya, kita dapatkan sudut geseknya adalah 36. Kemudian gambarkan lingkaran Mohr. Ya, sama seperti tadi, mudah ya. TO3-nya 100, TO1-nya 400. Tinggal tarik garis setengah lingkaran. Kemudian
Kita tahu bahwa CD pada pasir itu mulai dari titik 0, tarik ke sini. Nah, udah kita dapatkan nilainya. Mirip, nilainya pasti mendekati nilai hitungan. Ini. Ya, ini pembulatan 37, kan nggak mungkin kita sampai koma itu mengukur dari sudutnya, nggak mungkin sampai koma. Oke ya, seperti itu. Sekarang kuat geser lempung pada kondisi CU. Sampai di sini ada mau tanya enggak? Silakan, sebelum Ibu lanjutin. Sorry. Izin bertanya, Bu. Ya, oke, silakan. Untuk yang soal nomor 2 tadi, Bu, itu kan ada lingkaran. Radius dari lingkaran itu bisa diketahui dari mana, Bu, ya? Kan kalau misalnya menarik setengah lingkaran itu ada jari-jari, Bu. Ya, kan sudah Ibu bilang tadi lingkaran ini merupakan setengah lingkaran. Jadi kalau TO1-nya 400, TO3-nya 400, TO3-nya 100, TO3-nya 100, TO4-nya 400, berarti kan jari lingkarannya adalah 400 dikurang 100 dibagi 2. Ini kan jarak ini kan 400 dikurangi 100 kan, jarak kedua ini, jarak ini. Jarak ini kan adalah 400 dikurang 100, berarti kan 300. Nah, titik pusat lingkarannya berarti 100 ditambah 300 dibagi 2. Kan 400 tadi dikurangi 100 kan sama dengan 300. 300 dibagi 2 berarti kan 150. Nah, titik pusat lingkaran itu berarti 100 plus 150. Berarti di 250 kan di sini. Nah, dari titik pusat ini, tariklah garis setengah lingkaran. Jadi jari-jarinya itu adalah 150, jari-jarinya dibuat setengah lingkaran. Seperti itu buatnya. Nanti. Oh, iya, Bu, ngerti, Bu. Berarti 150 ditarik ke atas, Bu, ya? Iya. Terima kasih, Bu. Ya, jadi intinya garis lengkung ini merupakan garis lengkung setengah lingkaran. Oke, ya, itu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya, silakan. Ada? Jadi kalau yang namanya kalian menggambarkan lingkaran Mohr, ingat bahwa lingkaran yang dibentuk itu adalah lingkaran setengah lingkaran. Ya, lingkaran yang terbentuk itu adalah setengah lingkaran. Itulah kuncinya kalau mau menggambarkan lingkaran Mohr. Ya. Oke, lanjut ya. Kuat geser tanah lempung pada kondisi Andre dari uji consolidated Andrin atau uji CU. Tadi uji CD, sekarang uji CU. Nah, bedanya CU dengan CD itu pada saat pergeseran, ya, ingat. Persamaannya pada saat pemberian tegangan sel, ya. Persamaan antara uji CD dengan uji CU itu adalah saat pemberian tegangan sel, di mana pada saat pemberian tegangan sel air dibiarkan mengalir, ya. Jadi air dibiarkan mengalir sehingga terjadi peristiwa konsolidasi. Nah, jadi tapi ini ya, dalam uji konsolidasi Andre, mula-mula benda uji diberikan tegangan sel supaya berkonsolidasi dengan drainase penuh diberikan sampai tekanan euforinya menjadi 0. Jadi perilakunya awalnya sama seperti CD tadi. Akan tetapi pada saat penerapan tegangan geser, ya, atau terjadi penerapan tegangan deviator, saluran drainase ditutup. Kalau tadi CD dibuka, itu perbedaan antara CD dengan CU pada saat penerapan deviator. Kalau di CD, waktu penerapan deviator itu saluran drainasenya terbuka, kalau pada waktu CU, saluran drainasenya tertutup. Makanya disebut dengan andrain, tanpa drainasi. Ya, tekanan eufori akibat tegangan deviator pada waktu drain ditutup, benda ujinya bertambah. Pengukuran serempak
di mana tegangan deviator itu adalah tegangan utama dikurangi dengan tegangan minor atau TO1 dikurang TO3, dan tekanan air pori dilakukan selama pengujian. Jadi ada dua di sini dilakukan pengukuran, yaitu tegangan deviator dan tekanan air pori. Ya. Nah, gambar di samping merupakan perilaku tegangan tanah lempung pada saat penerapan dengan deviator. Nih ya, ini. Kalau untuk lempung OC ini yang terjadi. Jadi akan mencapai puncak sama, walaupun yang CD maupun CU, dia akan mencapai kondisi puncak, kemudian normal, konstan. Begitu juga untuk tanah normally consolidated sama, berangsur-angsur naik, kemudian menjadi normal. Jadi sama perilakunya. Nah, kalau perubahan volume sama perubahan tekanan air pori, ya kalau di CD nggak ada ini grafik ini. Nggak ada grafik perubahan tekanan air pori, karena tekanan air pori itu sama tidak diukur. Dia selalu konstan, karena dia selalu konstan maka tidak ada perubahan tekanan air pori. Nah, kalau untuk uji CU, karena ini tadi sistem drainasenya ditutup, maka akan terjadi perubahan pori di sini. Nah, kalau untuk normally consolidated, tanah yang NC, itu yang terjadi adalah adanya peningkatan tekanan air pori. Ya, selalu peningkatan. Itu ya. Tapi untuk yang over consolidated, dia awalnya meningkat, kemudian dia turun. Ya. Jadi sifat parameter tekanan air pori A, di mana A itu adalah perbandingan antara tekanan air pori terhadap tegangan deviator. Nilai A parameter tekanan air pori pada saat keruntuhan adalah positif untuk lempung consolidated normal dan negatif untuk over consolidated. Jadi nilai OCR dari uji TLC didefinisikan sebagai TOC aksen dibagi dengan TO3. Dengan TOC aksen sama dengan TOC adalah tegangan sel maksimum pada saat benda uji terkonsolidasi. Kemudian diizinkan untuk kembali ke tegangan sel. Nah, sifat-sifat khusus dari variasi A, nilai A, dengan nilai banding over consolidated tadi, berasal dari well diberikan pada gambar ini. Ya, jadi dari sini kelihatan semakin tinggi nilai OCR-nya, maka nilai A akan mendekati nilai negatif, ya, turun, nilai A-nya akan turun. Pada saat keruntuhan terjadi, tegangan utama mayor total ini ya sama hubungannya, tegangan minor total ini TO3, tekanan air pori pada saat keruntuhan ini rumusnya. Ya, tekanan air pori itu adalah AF dikali dengan tekanan deviator pada saat runtuh. Tekanan mayor utama mayor efektif berarti tekanan TO1 ya efektif itu kan TO1 dikurangi dengan U. Sedangkan U ini rumusnya. Berarti tegangan TO1 efektif itu adalah TO1 dikurangi dengan A1 dikali dengan delta F. Utama minor sama, atau minor itu adalah yang TO3. Berarti TO3 dikurang U, ini kan sebagai U. Nah, ya, sebagai U-nya. Kemudian, nih ya. Uji konsolidasi lantai pada sejumlah benda uji dapat digunakan untuk menentukan parameter kuat geser tanah, seperti pada gambar di atas. Hasil uji normally consolidated, tanah terkonsolidasi normal. Ini ya, ini sampel pertama. Ini misalkan pada kondisi efektif, ini ya, TO31 ini. Kemudian TO1 aksennya ini pada kondisi efektif. Kemudian yang kedua TO3 efektifnya ini, kemudian TO1 efektifnya ini.
Nah, dari dua lingkaran ini kalian tarik garis yang menyinggung kedua lingkaran, kun tarik ke sini. Nah, ini yang kita dapatkan P dan C-nya. C-nya 0 ya, kelihatan dari sini. Kalau untuk efektif, berarti tinggal untuk yang total, berarti yang total tadi itu adalah TO3 efektif ditambah dengan U. Atau dibalik, TO3 efektif itu adalah TO3 pada kondisi total dikurangi dengan tekanan air pori. Ya, tinggal kalian masukkan ke grafik nilai-nilainya itu. Lingkaran Mohr atau pada kondisi total, ya, untuk dua benda uji diperlihatkan dengan garis putus-putus yang ini tadi ya. Nah, ini. Ya, ini pada kondisi total yang putus-putus, kemudian yang garis penuh itu pada kondisi efektif, ya. Karena C dan D adalah lingkaran tegangan efektif pada saat keruntuhan, garis singgung yang digambarkan pada lingkaran kali ini akan merupakan garis selubung kegagalan Mohr. Persamaan garis singgung ini adalah ini. Ya, pada kondisi TO1-nya atau TO-nya pada kondisi efektif. Kemudian jika digambarkan garis singgung pada lingkaran tegangan totalnya, maka garis ini berupa garis lurus yang melewati titik awal. Garis selubung kegagalan tegangan total diberikan dengan persamaan ini. Ya, kita gunakan C pada kondisi total, P-nya pada kondisi total, PCU. Dengan sudut gesek adalah kondisi CU. Indeks CU menyatakan kondisi consolidated undrained. Ya, itu ya. Selubung kegagalan tegangan total untuk lempung over consolidated dapat digambarkan ini. Jadi untuk persamaan garis selubung kegagalannya adalah ini. Tegangan gesek, C pada kondisi total, ditambah tegangan normal, tangan, P pada kondisi total. Di mana CU-nya adalah kondisi consolidated undrained. Nah, persamaan kuat geser lempung over consolidated yang didasarkan pada tegangan efektif dapat diperoleh dengan menggambarkan lingkaran Mohr, tegangan efektif, dan garis singgung. Ya, bisa masih sebenarnya kalau total kita gunakan tegangan normalnya ini TO3 dan TO1-nya pada kondisi total. Kalau untuk tegangan efektif berarti TO3 dan TO1-nya pada kondisi efektif. Contohnya ini. Ini beberapa contoh tanah lempung over consolidated diuji dengan menggunakan consolidated undrained atau diuji dengan menggunakan CU, uji CU. Hasilnya seperti ini. Pada pemberian tegangan sel 100, tegangan deviatornya ini. Tekanan pori runtuhnya ini. Ini tekanan air pori pada saat runtuh. Jadi ini sebagai TO3, yang ini sebagai delta tegangan, yang ini sebagai U. Ya, masing-masing nilai itu. Nah, gambarkan garis selubung kegagalan untuk tanah ini pada tinjauan tegangan total dan efektif. Ini ada dua ya, total dan efektif. Yang kedua, jika tegangan prakonsolidasi yang dibebankan pada tanah lempung ini adalah 800, gambarkan parameter tekanan AF untuk nilai banding over consolidated. Oke, yang pertama dulu, gambarkan lingkaran Mohr-nya dulu. Sebelum gambarkan lingkaran Mohr, artinya kalian mencari dulu nih TO1-nya. Ya. Nah, ini ya. Nah, untuk efektif, berarti semua tegangan TO3 dan TO1-nya itu kita kurangi tekanan air porinya. Sorry, ini ya. Nih. Jadi, untuk menggambarkan ini, ya, sebenarnya ini sudah mirip seperti minggu lalu ini, yang pertama ini soal yang A. Ya, kalian cari dulu. Kalau untuk total berarti yang kalian gunakan itu adalah TO3 ini, ya. Kalau untuk tinjauan tegangan total. Kalau untuk tinjauan tegangan total, kalian gunakan tegangan TO3 dan TO1.
di mana TO1 itu sama dengan TO3 plus delta tegangan. Gitu ya. Nah, untuk yang kondisi efektif, ya, tinggal kalian cari dari TO1 ini. TO1 efektif itu berarti TO1 yang kalian dapatkan dari rumus ini dikurangi dengan air pori. Ini air porinya ini. Gitu. Ya, makanya di sini ya, Dikursor menggambarkan bahwa ini tegangan-tegangan efektif utama yang bekerja adalah ini rumusnya. Ya, jadi untuk tegangan sel 100, TO1-nya adalah 510. Kenapa? Karena ini tadi tegangan deviatornya 410, berarti TO1-nya 510. Nih, dengan U minus 65, berarti TO3 aksennya adalah ini, sedangkan TO1 aksennya adalah ini. Oke, gambarkan lingkaran Moore-nya, ya, dari setiap tegangan selnya. Jadi untuk yang total yang garis penuh, ya, untuk yang total itu yang garis penuh. Kemudian yang efektif itu yang garis putus-putus. Tinggal kalian gambarkan. Nanti dari gambar ini kalian dapat nilai C dan C aksen dan C. Nah, ini CCU. Nah, ini yang ini CCU. Yang ini ya, yang putus-putus itu adalah C aksen. Nah, ini. Tinggal kalian ukur. Makanya kalau menggambarkan lingkaran Moore itu harus benar-benar skalatis. Ya, skala ini sama skala vertikal sama horizontalnya harus sama, nggak boleh tidak sama. Kalau tidak sama, nanti waktu mendapatkan parameter ini itu akan salah hasilnya. Kemudian soal ke B, jika tekanan prakonsolidasi yang dibebankan pada lempung itu adalah 800, gambarkan parameter tekanan pori AF. Nih, ya, sesudah konsolidasi pada pengujian consolidated undrained, ketika penggeseran dimulai, tanah dalam kondisi jenuh, yaitu B sama dengan 1. Karena itu koefisien tekanan air pori AB sama dengan A. Pada kondisi ini, parameter tekanan air pori itu adalah, ini kan rumusnya tadi, A sama dengan UD dibagi dengan tekanan deviator. Nah, pada tegangan TO3 berarti A-nya dihubungkan ini kan. Ini kan rumusnya OCA tadi ini TO C aksen dibagi dengan TO3. TO C aksen ini kan 800 prakonsolidasi. TO C itu adalah tekanan prakonsolidasi dibagi dengan TO3. TO3-nya 100, berarti ini OCR-nya 8. OCR 8, AF-nya bisa dihitung. AF-nya tadi ini, A. TO1 mu tegangan air pori dibagi dengan tegangan deviator. Jadi ini kan, minus ini. Kan kalian dapatkan OCR-nya berapa, nah tinggal dibuatkan grafik hubungan antara OCR dengan A. Tadi ini. Kalau misalkan pada OCR 8, A-nya minus 0,146. Ini 8 minus 0,146. Kemudian pada saat OCR-nya 2, misalkan A-nya 0,11. Nih, 2, 0,11. Nah, yang ini grafik tadi. Grafik gambarkan variasi grafik antara parameter A dengan nilai banding OCR. Seperti itu. Ya, jadi kalian cari dulu nilai OCR-nya, kemudian cari nilai A dengan rumus yang sudah ada, kalian mendapatkan grafik ini. Oke, sampai sini ada mau tanya, silakan. Ini mau tanya? Belum ada? Oke. Nih, soal kedua. Kedua apa ketiga nih? Lupa Ibu. Uji triaksial CU lagi. Ya, dengan pengukuran tekanan air pori pada kondisi tanah lempung jenuh. Dihasilkan ini. Jadi tegangan selnya ini, deviatornya ini, tekanan air porinya ini.
ya. Tegangan TO3 itu jangan bingung. Ada yang menyebutkannya adalah tegangan sel. Ini sama aja ya, tegangan sel. Ada yang menyebutkan tegangan minor. Minor ya. Penanya nih enggak ini lagi, minor. Ya, itu. Kemudian tegangan deviator. Yang kedua ini tegangan deviator itu disimpulkan dengan tambahan tegangan. Ya, tekanan euphoria disimpulkan dengan U. TO1 itu adalah tegangan utama, mayor. Ya, kalau TO3 itu minor, TO1 itu mayor. Ya, tuh. Nah, tinggal kalian gambarkan ini. Tentukan nilai C aksen dan P aksen. Nah, kalau yang ditanya itu aksen atau efektif, kalian cari TO3 dan TO1-nya kondisi efektif. Ya, kondisi efektif. Nah, ini ya. Kita cari yang kondisi efektif, TO3 efektif dan TO1 efektif. Nah, gambarkan ketiga lingkaran pada saat TO3-nya 70, TO1 aksennya 260, tarik setengah lingkaran lagi. Pada saat TO3-nya 150, kemudian TO1-nya itu adalah 490, tarik setengah lingkaran. Terbentuk 3 garis setengah lingkaran, kemudian kita tarik garis lurus yang menyinggung ketiga lingkaran tersebut. Sehingga kita dapatkan nilai C dan P. Bisa kita ukur nilai C dan P-nya sekian. Ya, itu ya. Sebenarnya yang ini boleh kalian hitung, boleh nggak? Yang setengah tuh ini. Nggak kalian hitung juga nggak apa-apa. Dengan cara lain, dengan melukiskan 3 titik tegangan, ya ini kalau kalian hitung yang 2 ini, sorry. Ini tadi, sorry, soal 2 ya, soal 2 ini. Nah ini, Kak, nih, ini ya. Nih, kalau kalian menggunakan rumus ini bisa juga untuk mendapatkan parameter kuat geser tanah dengan menggambarkan nilai ini dalam grafik, nilai-nilai itu dalam grafik. Nah ini sumbu setengah TO1 ditambah TO3, kalau ini untuk sumbu setengah P1, nah ini biasanya disimpulkan dengan P, ya ini biasanya disimpulkan dengan Q. Ya. Dari ketiga titik yang kita dapatkan, yang ini tadi, yang ini kan ini. Nih, titik 95, yang minus, yang plus 165, yang minus 170, yang plusnya ini. Dari ketiga ini dapat titik-titik ini kan, titik-tiga titik ini. Nih. Kemudian tarik garis lurus yang mendekati ketiga titik itu. Nah, sudut yang terbentuk, inilah yang dapatkan nilai C dan P. Ya, rumusnya kita dapatkan nilai A dan alfa. Di sini nilai A. Ya, sini alfa, yang sudut perpotongan itu nilai A, bukan nilai C. Dan nilai A dan C itu baru kita dari nilai alfa dan C itu baru kita dapatkan nilai P dan C-nya dengan menggunakan rumus ini. Jadi P itu adalah akar sinus tangen alfa, kalau C itu adalah A dibagi dengan cos P. Hasilnya mendekati sama dengan menggunakan yang pertama. Nah, yang ketiga, hasil pengujian triaxial consolidated andrin pada kondisi tanah lempung jenuh dengan tegangan sel 300. Nah, ini untuk satu kali benda uji ya, satu benda uji ya, bukan untuk 3 benda uji. Jadi pada tegangan sel 300 itu kita dapatkan perbandingan antara delta L dan L atau panjang awal adalah ini. Kemudian tegangan deviatornya ini.
tekanan air porinya ini. Jadi satu sampel pada saat perbandingan perubahan angka pori atau regangannya di 0,2, kita dapatkan tegangan deviatornya segini. Angka porinya segini. Kemudian pada saat pembacaan regangannya 0,08, kita dapatkan deviatornya segini. Itu ya, 1 kali pengujian. Nah, T1 itu adalah delta sama rumusnya T3 ditambah tegangan deviator. Karena tanah dalam kondisi jenuh, maka B sama dengan 1, kenaikan tegangan pori dihitung menggunakan persamaan tadi. Sama ya, persamaan tadi. Contoh, untuk regangan 0,8, berarti nilai A-nya adalah, ini pada saat 0,8 ini kan, adalah 92 dibagi dengan 370. Jadi, angka pori dibagi dengan perubahan tegangan. Ini rumusnya. Ya, tekanan air pori dibagi dengan perubahan tegangan. Berarti nilai A-nya adalah 0,25. Kemudian selanjutnya kita buat dalam tabel. Ya ini. Ini ya. Ya. Nah, ini kenapa nih 300 nih muncul 300? Ingat ya, T1 tadi sama dengan T3 ditambah dengan tekanan deviator. Pertama, T3-nya adalah 300. Tegangan deviatornya 0 kan, masih ini. Kemudian pada saat ini, ya dan seterusnya. Kita hitung. Ya, nilai A tadi dihitung dengan menggunakan rumus tadi. A tadi adalah, nilai A tadi adalah U dibagi dengan tegangan deviator ya. Ini macet penanya. Ini deviator. Ya, tinggal dicari. Nah, hubungkan grafik hubungan antara regangan aksial dengan A. Regangan tuh ini dengan A ini. Ya, jadi pada saat 0,01 A-nya 0,36. Pada saat 0,08 di sini A-nya 0,25. Ini nih. Ya, itu grafik hubungan antara A dengan tegangan, jadi gambarkan variasi tegangan air pori A selama pergeseran. Ya, itu ya gambar grafiknya. Itu untuk uji triaksial kondisi CO ya. Semua yang contoh ini adalah untuk kondisi CO. Satu lagi uji triaksial untuk kondisi UU atau yang dikenal dengan unconsolidated andrin. Jadi pada pengujian ini pada saat pemberian sel maupun pada saat pergeseran tidak sama seperti nilai kondisi CD. Ya. Jadi pada saat pemberian tegangan sel sistem drainasenya ditutup. Pada saat pergeseran sistem drainasenya juga ditutup. Jadi kedua-duanya tidak terjadi konsolidasi dan tidak terjadi pengaliran. Ya, makanya disebut dengan unconsolidated andrin. Pengujian triaksial dengan cara UU digunakan untuk menentukan kuat geser tanah lempung pada kondisi tempat aslinya atau di dalam tanah, di mana angka pori benda uji pada permulaan pengujian tidak berubah dari nilai aslinya. Tetapi dalam praktek, pengambilan contoh tanah benda uji akan terjadi sedikit tambahan angka pori. Kuat geser tanah lempung kondisi drain di lapangan adalah anisotropis. Kekuatannya tergantung dari tegangan utama mayor. Oke, jadi dengan menganggap seluruh benda uji sama, sejumlah pengujian unconsolidated andrin, walaupun pengujian dilakukan dengan tegangan sedang berbeda, akan mendapatkan nilai tegangan deviator yang sama pada saat keruntuhan. Ya, itu ya. Nah, pengujian unconsolidated andrin dikerjakan dengan cepat tanpa pengukuran tekanan air pori. Jadi tidak ada pengukuran tekanan air pori di sini. Biasanya keruntuhan dihasilkan dalam proses 5-10 menit. Makanya dikatakan pengujian UU ini adalah pengujian yang sangat cepat dibandingkan dengan pengujian CO dan CD.
Tiap pengujian dilaksanakan sampai tercapai dengan deviator maksimum atau regangan melampaui dengan aksia sampai 20%. Jadi ini adalah untuk kondisi dihentikannya pergeseran. Dalam pengujian unconsolidated undrained, katup drainase tidak dibuka selama proses pengujian. Ya, pertama tegangan diterapkan, setelah itu dengan deviator dikerjakan sampai keruntuhan. Semuanya tidak ada pembukaan katup drainase atau semua ditutup. Yang kita dapatkan hanya tegangan total. Tegangan efektif tidak bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena tidak ada pengukuran tekanan air pori. Jadi perubahan tekanan air porinya dianggap 0. Nah, pada tanah jenuh, ya, pada pengujian UU, ya, tekanan deviator pada saat runtuh praktis sama. Ini ya. Jadi pada saat berapapun tegangan sel yang kalian berikan, tambahan tegangan atau dengan deviatornya itu selalu sama tambahannya. Sehingga yang terbentuk adalah nilai Pi-nya akan sama dengan 0, hanya yang kita dapatkan adalah nilai Cu. Ya. Persamaan kuat geser pada kondisi undrained dapat dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi Su atau Cu itu adalah tegangan deviator dibagi dengan 2. Di mana Cu adalah kohesi lempung pada kondisi UU. Nilai kuat geser dihasilkan biasanya disebut dengan kuat geser undrained, di mana nilainya adalah kuat geser dibagi 2, atau Cu itu ada kuat geser dibagi 2, atau Qu itu ada kuat geser undrained itu adalah 2 kali Cu. Ya. Dalam uji triasia UU, walaupun pengujian dilakukan dengan tegangan sel yang sama, yang berbeda akan menghasilkan TOF yang sama. Hal tersebut dapat diterangkan sebagai berikut. Jadi kenapa walaupun kita berikan tegangan sel yang berbeda, TOF yang kita dapatkan sama. Kenapa seperti itu? Ini dapat diterangkan dalam hal ini. Ditinjau dari benda uji tanah lempung A, yang pada mulanya dikonsolidasikan agar pengaruh tegangan keliling, kemudian dibebani sampai runtuh. Hasil yang diperoleh adalah lingkaran nomor 1 yang ini. Ya. Lingkaran Mohr dan tinjauan tegangan efektif sehubungan dengan lingkaran 1 ada lingkaran 2. Ini tinjauan efektifnya. Lingkaran 2 ini bersinggungan terhadap selubung kegagalan lingkaran efektif. Ya, tuh ya. Benda uji B dari jenis yang tanah yang sama dikonsolidasi dengan tegangan keliling TO3 akan mendapat tambahan keliling tegangan TO3 yang juga tanpa drainase atau tanpa tekanan air pori. Karena nilai UC sama dengan ini, B ada parameter tegangan air pori di mana tanah B jenuh, maka B sama dengan 1, maka benda uji A dan B akan runtuh pada tegangan deviator yang sama karena nilai B sama dengan 1 tadi. Maka lingkaran Mohr benda uji B dan tinjauan dengan total saat runtuh diberikan nomor 3 ini. Ya. Untuk benda uji B, besarnya TO3 itu adalah ini ya. Besarnya TO1 adalah ini. Tegangan efektif untuk benda uji B berarti ini ya, tinggal dikurang U. Karena tanah jenuh, maka TO3 sama dengan tekanan air pori. Nih. Sehingga TO3 aksen itu adalah menjadi ini. Ini TO1-nya ini, TO3 ini. Jadi tegangan-tegangan utama yang diperoleh akan sama dengan tegangan utama yang diperoleh pada benda uji A. Atau lingkaran Mohr tegangan efektif pada benda uji B akan sama lingkaran Mohr tegangan efektif pada uji A, yaitu lingkaran nomor 2 tadi. Kondisi efektifnya ini. Jadi walaupun benda uji pertama dengan benda uji kedua kita dapatkan lingkaran Mohr yang sama. Oke, itu ya, itu.
Contohnya ini, hasil pengujian UU dari 3 benda uji. Diperoleh data tegangan selnya ini, deviatornya ini. Pada sel 140, tegangan deviatornya ini. Tentukan nilai C dan P. Ini kalian buatkan lingkaran. Ini pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Ternyata yang kita dapatkan P-nya 0 dan C-nya sama dengan 75. Ini sama seperti yang lain-lain ya, untuk menggambarkan lingkaran Mohr harus semua dalam kondisi skalatis ya. Jadi dari penggambaran lingkaran Mohr dengan memperhatikan besar tegangan sel dan tegangan aksial totalnya dapat diperoleh besar nilai kohesi nilai 75 dan sudut geseknya adalah 0. Nilai sudut gesek dalam sama dengan 0 menunjukkan bahwa benda uji adalah lempung jenuh. Ya, jadi kalau kalian dapatkan grafik seperti ini, berarti kondisi tanah lempungnya adalah kondisi tanah yang jenuh. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Oke, untuk tambahan ya, kapan kita menggunakan kondisi UU, kapan kita menggunakan kondisi CU, kapan kita menggunakan kondisi CD, tergantung dari penggunaan parameter tanahnya. UU ini proses pergeserannya itu sangat cepat. Jadi hasil parameter kuat geser tanahnya itu cocok digunakan untuk perencanaan fondasi. Karena proses pekerjaan fondasi itu cepat. Tetapi kalau untuk pekerjaan timbunan atau untuk stabilitas lereng, UU ini kurang mendekati kondisi yang sebenarnya. Maka untuk parameter untuk timbunan, kemudian parameter untuk menguji kestabilan tanah lereng, itu biasanya kita gunakan parameter CU dan CD karena parameter CU dan CD itu adalah kondisi jangka panjang. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, untuk kuliah hari ini Ibu sampai di sini aja, kalau nggak ada yang ditanyakan. Ini banyak yang menutup kamera ya. Baru buka semua. Ibu buka nutup share screen baru buka semua kameranya. Jadi untuk perkuliahan dengan Ibu mungkin hari ini cukup sampai di sini ya untuk perkuliahan. Minggu depan kemungkinan nanti Bu Yulinda yang ngasih materi. Tapi walaupun Ibu nggak ngasih materi lagi, nanti mungkin Ibu kasih latihan soal aja untuk kalian ya. Nanti Ibu kasih beritahu di grup kapan Ibu share di e-learning soalnya ya. Soalnya nanti Ibu upload di e-learning aja. Nanti kita ketemu waktu ujian saja. Setelah ini kan selesai, materi Ibu selesai, nanti Ibu Yulinda yang akan ngasih materi selanjutnya. Setelah Ibu Yulinda selesai ngasih materi, nanti kita laksanakan ujian, ya. Oke, itu saja. Kalau nggak ada lagi yang ingin tanyakan, Ibu cukupkan untuk kuliah hari ini. Kalau ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.